Halo, ketemu lagi. Kita sekarang masuk di materi bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, kalau di bagian pertama tadi mengenai definisi, tujuan, maksudnya teoritik lah gitu. Yang kedua adalah standar kompetensi, regulasi. Gitu kan. Nah, yang ketiga ini saya memberikan ya semacam tips ya, yang praktis dalam kita melakukan komunikasi yang baik. Beberapa strategi untuk menjadi komunikator yang baik. Pertama, sadarilah bahwa komunikasi pada dasarnya memang tidak lengkap dan tidak utuh. Apa maksudnya? Pasti apa yang kita sampaikan belum tentu bisa ditangkap oleh komunikan ataupun lawan kita berkomunikasi itu secara lengkap dan utuh. Itu harus selalu kita sadari. Jangan merasa, oh udah saya sampaikan kok, gitu. Udah saya komunikasikan. Pasti selalu ada potensi karena antara dua orang berbeda, belum ada lagi barrier-barrier yang lain yang menyangkut latar belakang pendidikan, pemahaman, keyakinan, atau juga noise ya, nanti gangguan-gangguan di sekitar kita. Jadi maka dalam melakukan komunikasi harus detail dan disesuaikan juga dengan lawan bicara kita ya, supaya bahwa kita di satu sisi menyadari komunikasi itu selalu tidak lengkap dan utuh, tetapi ada upaya untuk melengkapinya. Yang kedua juga strategi kita ataupun tips yang harus dipegang, berpikir secara ekstensional, maksudnya meluas. Ingat bahwa perkataan hanya simbol. Saya, kamu, mereka, dan simbol itu mewakili kenyataan seperti halnya dengan peta yang menunjukkan tempat. Kita lihat titik, oh ada pasar, tapi belum menggambarkan secara utuh pasar pada senyatanya. Pasarnya besar, kecil, pasarnya bersih, becek, dan sebagainya. Nah, simbol juga kata-kata yang kita sampaikan dalam komunikasi itu bisa ditafsirkan meluas ataupun juga menyempit. Nah, maka kita harus berpikir sebagai komunikator harus berpikir meluas, gitu ya. Terutama dalam menangkap pesan dari orang yang lawan kita bicara. Bagaimana supaya kita berpikir secara ekstensional, meluas? Ya tentu wawasan kita juga harus luas terhadap sebuah diksi, terhadap sebuah istilah, tren yang terjadi, sehingga ketika orang yang kita ajak berbicara sesuatu hal, kita bisa menerjemahkannya secara kira-kira relevan lah, begitu ya, sesuai, tidak terlalu salah. Walaupun nanti akan saya beri tips-tips juga bagaimana untuk memastikan antara kesepahaman ini. Ini strategi besarnya dulu. Yang kedua, yang ketiga adalah perhatikan sumbernya, si penyampai pesan. Jadi kita juga harus memperhatikan siapa yang diajak lawan bicara, ataupun kalau pesannya itu melalui katakanlah virtual ataupun pesan-pesan melalui video dan sebagainya. Jadi perhatikan itu artinya memang harus seksama kita, perhatian kita dipusatkan kepada si penyampai pesan. Yang kedua juga secara keseluruhan bahasa tubuhnya, mimiknya, karena itu juga bagian dari komunikasi yang mungkin antara verbal dan non-verbalnya ada yang sesuai, ada yang berbeda, itu bisa kita tangkap gitu kan, jika kita memang sudah cermat dan terampil dalam melakukan komunikasi. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Nah ini tadi, supaya karena simbol, kata-kata itu hanyalah simbol yang bisa ditafsir, diterjemahkan dengan berbeda, apalagi misalnya ada banyak istilah asing, jangan malu-malu mengajukan pertanyaan. Ini untuk memastikan bahwa kita sudah mengerti atau memahami maksud dan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan. Jadi karena gengsi ini yang menyampaikan staf bawahan, iya aja, atau sebaliknya malu karena yang menyampaikan atasan, padahal belum ngerti, mau bertanya canggung gitu atau segan. Nah ini yang justru akan mengganggu kelancaran komunikasi kita. Ajukan pertanyaan, tapi juga jangan terlalu banyak bertanya ya, kalau memang sudah jelas tidak perlu. Nah, tips yang kelima adalah kalau kita sedang berbicara, sadarilah sepenuhnya apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang terlalu cepat misalnya, ataupun ya istilah-istilah yang kelihatannya keren ingin kita sampaikan padahal kita belum tahu maknanya. Nah ini bisa membuat mispersepsi ya. Maka tips yang penting adalah sadarilah sepenuhnya apa yang kita ucapkan. Yang keenam, sesuaikan pesan dengan halayak sasaran. Jadi dengan
anak-anak tentu cara berbicaranya berbeda, dengan masyarakat juga ada level-level disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dan sebagainya. Yang ketujuh, upayakan pembicaraan kita spesifik, jangan ngalir ngidul gitu ya. Nah, kalau sedang bicara A ya kita fokus di sana, kalau diajak topik yang lain ya disepakati dulu dengan lawan yang diajak bicara. Karena kalau justru kita yang membawa ngalir ngidul, nah ini juga lama-lama orang diajak bicara juga pusing ya, ini ngomong apa sih kesana kemana. Yang kedelapan, sampaikan pesan dengan bahasa sehari-hari yang sederhana. Kadang-kadang kita ingin keren-kerenan ya, pakai istilah bahasa asing gitu ya, atau bahasa gaul. Nah, itu kalau rekan yang kita ajak bicaranya paham ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya apalagi ini baru kenal atau di masyarakat umum, maka sampaikanlah pesan dengan bahasa sehari-hari yang sederhana saja. Yang kesembilan, jangan takut atau malu mengatakan saya tidak tahu. Ya, jadi kalau ditanya ya nggak usah sok tahu juga. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Itu lebih aman dan juga lebih sopan. Dan juga apa ya? Ya santun lah. Ya, kalau tidak tahu terus akhirnya ternyata dikejar lagi oleh pertanyaan berikutnya, nah, kita kelabakan malu juga kan. Jadi bilang saja tidak tahu. Dan kalau memang tertarik, justru kita balik bertanya apa itu. Tolong jelaskan. Yang 10, kendalikan pula alat komunikasi nonverbal. Apa itu alat komunikasi nonverbal? Ya, ini bahasa tubuh, nada suara ya atau intonasi dan penampilan kita. Jadi pada saat berkomunikasi itu pakaian kita, kemudian juga lirikan mata, gerakan tangan, intonasi suara tinggi, rendah dan seterusnya datar itu harus dikendalikan. Dan ada pelatihan-pelatihan komunikasi publik atau komunikasi yang bisa diikuti untuk bisa melatih bahasa tubuh, nada suara dan penampilan ini. Yang ke-11, berikan perhatian penuh terhadap orang yang kita ajak bicara. Ya, itu penting ya. Jadi jangan kita ngajak ngobrol tapi matanya ke sana kemari, pikirannya ke sana kemari, itu tentu tidak akan berhasil dalam komunikasi. Yang ke-12, jangan menyela pembicaraan orang lain. Nah, ini juga kadang-kadang suka tidak sadar kita karena merasa tahu atau ingin diajak, misalnya dalam pembicaraan kelompok nih biasanya suka ingin nyela dan sebagainya. Ini timingnya harus pas supaya kita juga enak dan diterima oleh orang lain dengan baik. Yang ke-13, berhati-hatilah mengambil dugaan atau kesimpulan saat berkomunikasi. Ya, jangan cepat menyimpulkan dan jangan salah menyimpulkan. Ya, kalau kira-kira memang tidak perlu disimpulkan, ya artinya tidak perlu disampaikan kesimpulannya, simpan dalam hati. Tapi kalau ditanya untuk memastikan, nah, silahkan dikonfirmasi dulu sebelum mengambil kesimpulan. Nah, kalau saya simpulkan seperti ini, benar kan? Atau oke, atau ada yang kurang? Nah, nggak apa-apa, kita mengkonfirmasi pada lawan bicara kita. Juga ini juga jangan lupa jangan terlalu banyak bicara. Ini biasanya bos-bos nih. Saya juga sering suka lupa nih ngobrol aja terlalu mendominasi. Jadi ada saatnya kita mendengarkan juga, ada saatnya kita berbicara. Dan terakhir adalah bersikaplah rileks. Memang ada kondisi-kondisi formal dan komunikasi itu ada non formal. Kalau informal pasti harus sangat rileks. Dalam formal pun rileks di sini bukan arti santai sembarangan. Rileks artinya tidak tegang, tidak kaku gitu ya. Jadi sehingga pikiran lancar. Nah, dalam model gaya berkomunikasi ini ada macam-macam gaya komunikasi. Paling tidak ada 4 ya. Ada gaya suportif. Ini cirinya dia orangnya introvert, biasanya yang tidak terlalu terbuka, hal-hal yang pribadi malah dia simpan. People focus, dia orientasinya pada orang. High sociability itu artinya kemampuan bersosialisasinya tinggi. Dan low dominance, dia tidak dominan orangnya, jadi familiar sekali. Nah, gaya suportif ini dibutuhkan untuk customer service, sekretaris, pekerja sosial, guru, perawat, itu harus bergaya suportif. Jadi introvert ya, keluar ya kebalik saya. Kalau ini ke dalam. Jadi harus perhatian pada orang, people focus.
tingkat sosialitasnya tinggi, bersosial, dan tidak dominan. Nah, yang kedua adalah emotif. Emotif ini extrovert ya, kalau tadi introvert ya, nah ini extrovert harus terbuka, people focus juga, perhatian pada orang lain, high sociability, tinggi dari tingkat sosialitasnya, senang bersosialitas, lalu juga high dominance. Kalau tadi sebelumnya low dominance. Ini justru tampil star gitu. Nah, maka di sini yang pas di sini tuh artis, entertainer, PR, public relation, MC, sales, itu harus gaya-gaya emotif begini. Yang ketiga adalah gaya direktif. Ini para pengambil keputusan direktif. Dia extrovert, task fokus. Jadi fokusnya pada tugas, pada kinerja, bukan pada hubungan manusia. Low sociability, makanya rendah sisi sociality-nya, dan high dominance, dominan sekali. Karena dia di sini adalah biasanya para eksekutif, para pengambil keputusan, para manajer, politikus, pengusaha, atau militer. Nah, biasanya ini bergaya direktif. Nah, yang keempat adalah reflektif. Reflektif ini introvert, adalah task focus, ya, fokusnya pada tugas. Low sociability, dia jarang bersosialisasi, dan low dominance, dan juga tidak dominan, mengatur orang lain. Siapa yang di sini? Peneliti, ahli IT, analis, akuntan, kritikus, inovator, biasanya ya, sering merenung, berpikir, konsep. Nah, ini gaya reflektif. Itu jadi ada suportif, emotif, direktif, dan reflektif. Untuk pengetahuan saja. Nah, dalam komunikasi di samping berbicara, kita juga harus mampu mendengar. Nah, ada seninya mesti mendengar. Karena kenapa mendengar itu penting? Yang paling penting, yang paling gangguan dalam mendengar itu apa? Pubbing. Jadi harus no pubbing. Apa itu pubbing? Orang berbicara kita asik buka-buka gadget, baca WA, baca postingan IG, medsos, dan lainnya. Ini sudah jadi penyakit kita semua. Maka disinilah pentingnya seni mendengar. Caranya gimana? Pertama, peliharalah kontak mata dengan baik. Jadi ini menunjukkan kepada lawan bicara tentang keterbukaan dan kesungguhan kita. Jadi kita harus lihat ke matanya kalau diajak bicara, jangan ke mana-mana, apalagi ke gadgetan. Yang kedua, condongkan tubuh ke depan. Nah, ini menunjukkan ketertarikan kita pada topik pembicaraan. Kita ajak kaku, itu bisa sombong atau memang tidak tertarik. Cara ini juga akan menyatakan kita untuk memiliki sudut pandang yang lain, yaitu tidak hanya fokus pada diri sendiri kita. Ini bahasa tubuh nih. Jadi kalau kita ingin menjadi pendengar yang baik, coba condongkan kalau ada yang pembicara itu ke arah ke depan. Yang ketiga, buat pertanyaan, sama tadi ya di teknik komunikasi. Jadi ketika ada hal yang butuh klarifikasi atau ada informasi baru yang perlu kita selidiki dari lawan bicara, bikin pertanyaan, itu maksudnya apa ya? Itu di mana ya? Itu gimana caranya? Ya, seterusnya. 5W1H. Ya. Lalu yang keempat, buat selingan pembicaraan. Nah, jadi selingannya tentu harus yang menarik ya. Ini untuk membuat percakapan lebih hidup. Apa selingan tuh? Bisa joke, ya, humor, bisa juga mungkin cerita di tengah-tengah kita sedang berbicara, ataupun hal-hal lain, bikin pantun kayak bikin puisi kalau kita dalam pidato ya, atau dalam obrolan ya joke. Yang kelima, cuplik atau ulang beberapa kata. Nah, ini juga teknik nih. Ketika kita mendengar yang baik itu bukan berarti diem statis. Boleh tuh dia sedang ngomong judul film, kita sebut judul film ini. Nah, diucapkan oleh orang bicara itu kita menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan dengan baik, sehingga apa beberapa cuplikan kata. Ini biasanya nanti di akhir ya, sebelum itu kita cuplik lagi apa yang dia sampaikan. Yang keenam, buatlah komitmen untuk memahami. Nah, ini yang penting. Seni-seni tadi, pelihara kontak mata, menyondongkan tubuh, membuat pertanyaan, membuat selingan, dan mencuplik atau mengulang beberapa kata, itu sebenarnya akan keluar mengalir dengan sendirinya kalau kita didasari oleh komitmen ini yang keenam. Komitmen untuk memahami apa yang dia katakan. Kalau tidak ada komitmen, ya susah kita menjaga kontak mata, mencondongkan tubuh, karena dari dalam pikiran kita sendiri sudah tidak sungguh-sungguh. Komitmen untuk memahami apa yang dia katakan ini, meskipun katakanlah tidak suka atau lagi marah, dalam seni mendengar ini harus ditanamkan. Di sini kita akan mengetahui nilai-nilai yang diterapkan lawan bicara kita.
yang mungkin berbeda dengan nilai yang kita terapkan. Tipe kepribadian yang mudah menciptakan konflik, nah ini jangan ya sampai kita dicapin. Apa itu? Satu, si pengkritik, nah, itu sukanya kritik. Yang kedua, si tukang maksa, nah, enggak deh. Yang ketiga, si tukang gosip, jangan mau. Yang keempat, si usil, nah, atau ada juga istilah si paling idealis, moralis, padahal dianya juga tidak bersikap seperti itu atau bertindak. Si paling berkorban, si pengeluh, si pesimis, si paling sempurna, perfeksionis, itu nggak disukai orang. Si penggemar hal-hal sepele, ada sebaliknya. Si subur pendek, sensi, cepat marah. Si sinis, si sirik, atau istilah anak-anak sekarang julid. Ada lagi si lebay, merendahkan diri untuk meremehkan orang lain. Si penjilat, si cari muka, si pembual, si penipu, nah, jauhkan. Nah, yang terakhir saya sampaikan juga dalam komunikasi itu kita harus membuat kerjasama dan menghindari perselisihan, karena jauh lebih mudah dan menguntungkan untuk bekerja sama dengan mitra kerja daripada berselisih dengan mereka ya, termasuk dengan kawan-kawan ASN. Kalau kita bisa menghindari waktu dan energi yang terbuang percuma akibat perselisihan di antar pegawai, antar atasan dengan bawahan, dengan kolega, maka prestasi yang akan kita capai ini akan meningkat sekurang-kurangnya 3 kali lipat daripada kita sering berkonflik. Yang ketiga, memang tidak semua perselisihan konflik itu merupakan hal yang buruk atau tidak perlu, tapi ada konflik yang memang perlu terjadi, bisa kita manage dan memberi manfaat, itu yang membuat semangat misalnya. Yang keempat, apabila pada dasarnya kita memiliki perbedaan yang penuh konflik, kemungkinan kita untuk mencapai tujuan sukses dalam karir PNS ini akan banyak berkurang, karena banyak waktu dan tenaga yang akan terkuras untuk menghadapi konflik, sehingga waktu dan tenaga yang tersedia untuk mengejar satu tujuan atau melakukan hal yang penting ini menjadi tinggal sedikit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.